Oke, jadi di hari ini saya akan menjelaskan silabus serta kontrak perkuliahan dari mata kuliah desain perangkat lunak. Mata kuliah ini 4 SKS, non praktikum ya, jadi keempat-empat jamnya itu nanti akan diletakkan di ya perkuliahan teori gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada praktek-praktek yang perlu diterapkan, ya berarti dilakukan di saat perkuliahan gitu ya. Berarti nantinya juga akan butuh ya apa ya komputer, apa laptop gitu kan ya, ataupun tablet untuk bisa menggambar desain-desain yang diperlukan di desain perangkat lunak ini gitu. Em, dan saya mungkin sebagai pelengkap tadi ya untuk mata kuliah DPL ini memang sudah mengajar kurang lebih 4 tahun ya, saya ingat saya sudah, jadi sudah apa eh, empat kali gitu ya mengajar ini. Eh, Kemudian untuk di hari ini yang akan kita bahas adalah silabus perkuliahan, aktivitas perkuliahan, penilaian perkuliahan, dan peraturan perkuliahan. Untuk yang pertama kita akan masuk ke silabus ya. Nanti kita akan berpindah ke file silabusnya itu sendiri, tetapi ya mungkin langsung saya akan perlihatkan gitu ya untuk silabus mata kuliahnya. Di sini saya sedang berpindah ke RPS GPL, sudah bisa terlihat ya. PDF RPS sudah bisa terlihat. Bisa, Pak. Bisa. Nah, Mata kuliah DPL ini memiliki satu buah JPL prodi saja gitu ya. Jadi dia masuk ke kurikulum 2021 atau kurikulum 2018 edisi revisi ya. Masuk ke satu JPL prodi mampu melakukan analisis, perancangan, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak yang berkualitas. Mata kuliah yang masuk di JPL 5 ini ada ya beberapa mata kuliah bidang minat ya yang bisa Anda pilih. Karena Anda mungkin mengawali di semester 6 ini dengan memilih DPL, saya asumsikan Anda punya ketertarikan ke bidang minat rekayasa perangkat lunak ya. Jadi di dalam semester ini juga ada mata kuliah rekayasa kebutuhan ya, yang apa namanya CPL-nya itu juga sama gitu ya dengan CPL di desain perangkat lunak ini. Nah, jadi Anda mampu melakukan analisis ya itu melalui rekayasa kebutuhan, perancangan itu melalui desain perangkat lunak, penerapan itu melalui uh, apa mata kuliah pemrograman ya baik web, kemudian pemrograman mobile dan seterusnya. Pengujian itu nanti melalui mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak gitu ya. Pemeliharaan itu melalui rekayasa urutan sistem, manajemen proyek perangkat lunak dan seterusnya gitu. Jadi sama-sama menempati JPL 5. Nah, di dalam desain perangkat lunak itu yang perancangannya ya, jadi yang bagian perancangan. Kemudian desain perangkat lunak memiliki JPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah 3 ya, 3 buah ya. Mahasiswa mampu melakukan analisis desain perangkat lunak yang berkualitas sesuai metode yang tepat. Nanti kita akan belajar metode-metode atau diagram-diagram ya, jenis-jenis diagram ataupun jenis-jenis architectural design yang memang dikenal gitu ya dalam pengembangan perangkat lunak. Setelah mampu melakukan analisis pemilihan ini saya mau pakai desain yang mana atau saya mau memakai arsitektural yang mana. Yang kedua mampu merancang gitu ya model struktural dan perilaku desain berframe perangkat lunak. Jadi setelah bisa memilih arsitektural design ataupun diagram yang tepat, yang kedua ya bisa gambarnya gitu kan ya atau bisa membuatnya. Kemudian dan memang nanti untuk desain perangkat lunak ya tentang mayoritas tentang gambar ya. Gambar itu maksudnya gambar diagram, gitu ya, gambar arsitektural, gitu ya, macam-macam itu. Kemudian yang ketiga adalah mampu melakukan penerapan desain perangkat lunak yang berkualitas sesuai media yang
tepat. Setelah bisa menggambar ya bisa membuat ini ya, membuat desain yang nantinya bisa menjadi dokumentasi perangkat lunak. Ya, jadi kalau nggak cuma desain gambaran-gambaran saja, tapi nanti juga perlu ada dokumentasinya, perlu ada description. Gitu. Kemudian ada juga di desain perangkat lunak ini ada sub JPMK 3. Sub JPMK sebanyak 4. Ya, jadi ada 4 buah sub JPMK. Sub JPMK ini Anda dianggap sudah sudah lulus mata kuliah desain perangkat lunak itu kalau masing-masing nilai sub JPMK lebih dari 55. Hanya lebih dari 55. Nanti sub JPMK 1 contoh dievaluasi dengan UTS misalkan. Sub JPMK 2 dievaluasi dengan tugas. Sub JPMK 3 dievaluasi dengan kuis. Sub JPMK 4 dievaluasi dengan UAS atau final project misalkan. Di masing-masing evaluasinya itu nilainya harus di atas 55 kalau mau dikatakan atau bisa lulus di DPL. Kalau satu saja di antara salah satu penilaian sub JPMK tersebut itu kurang dari 55 maka Anda tidak lulus, begitu ya. Tidak lulus mata kuliah desain perangkat lunak. Itu yang perlu saya sampaikan dari awal dari kontrak perkuliahan yang nanti akan di hari ini, gitu ya. Seperti itu. Nah, saya bacakan dulu untuk sub JPMK-nya. Sub JPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis prinsip desain perangkat lunak yang berkualitas sesuai metode dengan tepat ya, terkait dengan metode pemilihan metode atau alternatif penggambaran desain tersebut ya, sudah saya singgung. Kemudian yang kedua, memilih model struktural ya, jadi bisa menentukan model mana yang mau dipakai, ya model mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda dalam menggambarkan. Kemudian mampu merancang model struktural ini membuatnya, ya, jadi membuat modelnya. Kemudian yang ketiga, membuat komponen dalam desain. Ini terkait dengan ya desain UI atau desain wireframe gitu ya. Jadi karena software itu yang pastinya nggak lepas dari desain wireframe ya atau desain UI. Nah, untuk pembagian masing-masing plotting sub JPMK ke dalam capaian pembelajaran lulusan atau JPL tadi ya, untuk pembobotannya itu sub JPMK 1 itu bobotnya 20, untuk sub JPMK 2 itu bobotnya 30, untuk sub JPMK 3 itu bobotnya 30, untuk sub JPMK 4 itu bobotnya 20. Ya, jadi yang tentang pemilihan arsitektur atau dengan pemilihan desain itu 20%, yang tentang yang tentang prinsip konsep ataupun konsep dasar ya saya ralat itu 20, konsep dasar dari desain itu 20, terus mampu memilih desain dengan tepat itu 30, mampu membuat desainnya itu ada 30, dan juga yang terakhir adalah desain wireframe atau prototype itu ada 30. Kemudian pembahasan yang akan kita dapatkan di dalam perkuliahan ini adalah secara nanti dibahas insya Allah secara urut ya di pertemuan demi pertemuannya. Yang pertama ada sistem desain prinsipal, ada architectural design, ada detail design. Pandangan ini atau pandangan architectural dan detail design ini pandangan umum yang membagi sebenarnya desain itu di breakdown atau dipecah menjadi desain kasarnya atau desain umumnya dan juga desain detailnya, gitu ya. Nanti saya melalui pengajar akan menunjukkan sih baik itu dari kehidupan sehari-hari ataupun ke dalam lingkungan mata kuliah desain perangkat lunak, gitu ya. Kemudian yang kedua desain paradigma, ya. Ada desain structure, ya, desain structure desain, ada top down functional decomposition. Jadi bagaimana untuk dari suatu kebutuhan yang banyak yang
belum dikelompokkan, belum dianalisis, itu kalau kita mau kebutuhan perangkat lunak maksudnya ya, dari kebutuhan perangkat lunak yang banyak, dari story misalkan dari story yang banyak gitu kan ya, kita mau membuat desain dari kebutuhan tersebut itu kan perlu ada satu proses top down functional decomposition, perlu ada ya satu proses dekomposisi gitu ya, sehingga nantinya satu desain yang simple itu bisa mewakili kebutuhan tersebut gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang object oriented analysis serta object oriented design. Jadi nanti nggak lepas dari konsep OOP yang memang sudah sudah Anda kuasai ya dengan mata kuliah sebelumnya, baik itu pemrograman berbasis objek, pemrograman lanjut, dan juga mata kuliah yang lain gitu kan ya. Kita nanti akan cari keterhubungannya gitu ya, atau saya akan membahas tentang keterhubungannya dengan OOP yang kemarin. Kemudian di bagian ketiga kita akan belajar tentang struktural dan juga behavioral model of software design. Jadi ada desain-desain yang untuk menggambarkan struktur suatu sistem, ada yang menggambarkan behavior suatu sistem. Nanti kita akan belajar diagramnya, utamanya belajar tentang UML, Unified Modeling Language. Contohnya apa? Ada kelas diagram, ya ada komponen, ada use case diagram, ada activity diagram gitu ya. Ada juga nanti deployment diagram. Kemudian yang di bagian keempat itu ada relationship between requirement and design. Nanti kita akan belajar tentang paradigma arsitektur yang terkini gitu kan ya. Contoh software as service, terus kemudian arsitektur modern yang lain sebagai pengenalan gitu ya, tapi sebagai pengantar. Materinya akan ada kita baca di bawah ya. Terus kemudian yang kelima, topik yang kelima itu ada pembuatan komponen desain. Komponen desain ini materinya banyaknya tentang, kalau yang kita pakai itu ada teorinya atomic design ya, teori atomic design. Jadi nanti bisa membuat style guideline atau desain sistem istilahnya gitu kan ya, style guideline atau desain sistem. Sehingga dengan desain yang didefinisikan atau yang Anda sudah buat, pengembang kalau nanti mau membuat di seluruh area aplikasi itu menggunakan desain yang sama, gitu ya, menggunakan desain sistem punya Anda, gitu ya. Nah, untuk materi kita akan lihat di minggu per minggunya nanti ya, di bagian bawah. Untuk pustaka utama di sini ada 7 ya, mulai dari yang dasar desain, gitu ya, dasar atau paradigma desain, ada dari bukunya David Buchen ya, software design. Kemudian untuk terkait UML itu ada bukunya Martin Fowler ya, terkait Unified Modeling Language tadi. Terus kemudian terkait arsitektural ataupun arsitektur yang nanti akan diperkenalkan gitu kan ya, arsitektur yang bisa dibilang modern gitu ya, untuk bisa dipakai itu dikenalkan dari buku-buku ini ya, Clean Code, terus kemudian ada Clean Architecture, ada bukunya Newman ya, Building Micro Services. Kemudian nanti juga akan dibahas sedikit tentang security by design gitu ya, dari bukunya Ellis ya. Kemudian yang terakhir ada digunakan buku Atomic Design ya dari Frost. Dan juga pastinya ada pendukung atau ya ini penelitian serta pengabdian dari dosen pengampu DVL ya. Jadi, nanti bisa diakses, bisa didapatkan juga di Google Scholar ya. Kemudian selanjutnya untuk
topik pembahasan itu di pekan per pekannya itu digolongkan ya, jadi satu kelompok topik. Untuk pekan ke 1 sampai 3 ya, yaitu tentang ini ya, sistem desain principles, ada structural design serta detail design. Nanti RPS akan saya bagi untuk referensi-referensinya nanti bisa diakses gitu ya dari halaman-halaman mana gitu ya. Di sini ada referensi nomor 4 halaman 3 gitu maksudnya. Referensi 4 halaman 3 dan seterusnya. Referensi 4 halaman 41. Pembahasannya ada memperkenalkan architectural design dan design detail design, kemudian ada structure design, ada juga membahas tentang OOP itu di pertemuan 1 sampai 3. Kemudian ada juga membahas pertemuan ke-4 sampai 7 karena 8 UTS ya. Pertemuan 4 sampai 7 itu mengenai ya struktural and behavioral model. Jadi nanti kita banyak belajar mengenai unified modeling language. Ya. Ada diagram-diagram yang masuk dalam UML, itu use case, activity, class diagram, ada deployment. Kemudian ya, ada di untuk di langkah kerja ini, itu aktivitas yang kerangka aktivitas yang nanti akan kita lakukan ya. Jadi contoh misalkan kalian di UML itu mencari contoh implementasi sistem, terus kemudian dilakukan analisa kebutuhan, dari daftar kebutuhan tersebut digambar use case-nya, kemudian membuat use case, description, dan seterusnya. Ini adalah kerangka kerjanya. Kemudian ya, sekarang saya lanjut ke topik 9 sampai 13. Pembahasannya atau indikator subjek PMK-nya mahasiswa mampu menghubungkan relasi persyaratan dengan model. Ya. Nanti akan dibahas tentang atau mereview karena ini sepertinya memang sudah dibahas di pemrograman lanjut ya, ada namanya solid principles. Terus kemudian ada design for testability. Jadi apa sih yang perlu dipahami ya ketika Anda mendesain suatu perangkat lunak. Ini sepertinya juga sudah dibahas ya di pemrograman lanjut. Nanti kita sifatnya akan review sedikit plus ada pengayaan gitu ya. Kemudian ada clean arsitektur, dibahas juga microservice dibandingkan dengan monolit ya, sistem monolit. Kemudian ada yang terakhir juga diperkenalkan desain pattern. Jadi insya Allah akan masing-masing satu pertemuan ya, 9, 10, 11, 12, 13, masing-masing satu pertemuan untuk satu topik. Ini untuk terkait menghubungkan relasi persyaratan dengan model. Kemudian ya terkait komponen yang terakhir, topik yang terakhir ya, membuat komponen dalam desain untuk indikator pencapaian subjek PMK-nya mampu membuat komponen UI konsisten dan dapat digunakan kembali. Ini yang tadi saya sebutkan, nanti utamanya membahas tentang, jadi 2 pertemuan saja ya, membahas tentang konsep ya atomic design gitu ya. Yang pertama pengenalan atomic design, terus kemudian yang terakhir adalah pembuatan style guides ya. Nanti referensi-referensi bisa dicari gitu ya dari bagian ini. Kemudian ya ini untuk RPS. Saya akan kembali ke tinggal lagi ya ke slide tadi gitu ya untuk RPS. Kemudian, nah kita akan masuk ke teknis perkuliahan, peraturan perkuliahan ya. Jadi teknik perkuliahan untuk aktivitas perkuliahan kita, saya akan awali gitu ya atau mengantarkan dengan mengingatkan kembali Anda mengenai konsep satu SKS ya. Jadi satu SKS itu tidak hanya sebenarnya 50 menit saja tetap muka di kelas, tapi satu SKS itu 60 menit kegiatan mandiri sebelum tatap muka, kemudian 50 menit kelas tatap muka, dan 60 menit tugas terstruktur. Implikasinya untuk perkuliahan saya, materi-materi
ya, berupa file, video, buku dan seterusnya akan saya berikan, ya, bahkan di awal semester, bahkan ataupun nanti di sebelum ya beberapa hari sebelum perkuliahan berlangsung. Jadi sudah saya berikan duluan materi-materinya. Nah, peserta wajib mempelajari materi topik tertentu sebelum kelas tatap muka. Jadi sebelum masuk ke kelasnya, itu sudah harus mempelajari materi. Nah, kalau misalkan materinya sudah dipelajari, nanti di kelas melakukan apa, gitu ya. Jadi di kelas tatap muka saya, nanti isinya adalah pengayaan, ya, bukan pengayaan, ya materi apa kegiatan utama dan juga pengayaan. Ya, bentuknya adalah ya bisa diskusi, ya diskusi kelompok, kemudian presentasi dan review. Kemudian setelah 50, jadi yang di kegiatan mandiri tadi kan 60 menit kegiatan mandiri ya, 50 menit kelas tatap muka yang ini, kemudian 60 menit juga terstruktur, nanti akan ada tugas juga, tugas terstruktur juga setelah kelas. Nah, tetapi aktivitas perkuliahan ini berlangsung ketika nanti sudah perkuliahan tatap muka ya. Jadi sudah perkuliahan ke-5 insya Allah ya, karena kita pertemuan 1 sampai 4 itu daring. Nanti perkuliahan ke-5 nanti akan dimulai seperti ini ya. Jadi materi-materi pengayaan sebelum kelas akan saya bagikan dulu. Dan untuk perkuliahan teori di pekan 1 sampai 3 ini akan saya fokuskan ya, akan saya fokuskan ke seluruhnya itu tentang teori ya, tentang pengantar dan juga teori. Jadi nanti maksudnya kalau dari subjek PMK yang saya jelaskan tadi ya, subjek materi teori-teori itu ya sejauh mungkin nanti akan saya bahas teorinya itu di perkuliahan 1 sampai 3 atau bahkan 1 sampai 4 ya. Jadi perkuliahan daring. Oke, nah kemudian untuk terkait penilaian capaian pembelajaran, yang di sini saya mengingatkan lagi ya bahwa minimum nilai per subjek PMK itu 55%. Ada juga remedinya gitu ya, waktu remedi. Untuk ketika nanti evaluasi saya adakan di hari maksudnya perkuliahan pertama sampai UTS, nanti remedinya di setelah UTS ya, pertemuan tepat setelah UTS nanti akan ada remedi. Kalau evaluasinya ada di antara UTS dan UAS, itu remedinya ada di pertemuan ke-15 ya. Jadi di antara pertemuan yang terakhir tadi ya, di pertemuan ke-15. Jadi perlu ingat-ingat gitu ya. Kemudian peraturan perkuliahan di kelas saya ya. Yang pertama dan yang paling utama ya, mahasiswa harus memiliki nilai di atas 55 di seluruh subjek PMK ya untuk dapat lulus mata kuliah. Seperti yang saya sebutkan tadi, satu subjek PMK itu bisa dinilai misalkan dengan UTS, itu ya berarti nilai UTS-nya tidak boleh kurang dari 55. Kalau nanti misalkan nilai UTS-nya karena dia mengevaluasi subjek PMK 1 gitu kan ya, nilai UTS-nya 40, tapi nilai evaluasi untuk subjek PMK yang lain melalui tugas, melalui kuis, melalui UAS, final project itu semuanya 90 gitu kan ya. Cuma UTS-nya yang menilai subjek PMK 1 itu 40, ya tetap tidak bisa lulus. Ya, tetap tidak bisa lulus. Jadi manfaatkan kesempatan untuk remedi, manfaatkan juga ya kesempatan utama pastinya ya, jangan mengandalkan remedi saja. Jadi di kesempatan utama Anda dievaluasi, contoh waktu UTS, ya persiapkan dengan sangat-sangat baik. Kemudian yang kedua, seluruh mahasiswa siap mengikuti kelas tatap muka. Ini ketika nanti pas kita sudah tatap muka ya, berpenampilan santun, tidak boleh ada apa ya, artinya aksesoris yang aneh-aneh yang Anda pakai, terutama yang cowok-cowok maksudnya ya. Terus kemudian rambut dan seterusnya, jangan sebelum tatap muka dikondisikan gitu ya. Kemudian membawa alat tulis ya, karena nanti waktu diskusi, waktu perkuliahan itu banyak gitu ya yang nanti menggambar pakai pen and paper gitu ya.
gambar pakai tangan juga bisa. Kemudian ada juga perangkat untuk terkoneksi internet. Nah, ini tidak saya suruh sudah pasti bawa ya, HP paling enggak gitu ya. Boleh juga pas waktu perkuliahan tatap muka nanti ya bawa laptop gitu ya, karena lebih mudah lagi nanti untuk menggambar diagram pakai software-software yang tersedia. Tapi yang penting di sini adalah digunakan sesuai arahan. Jadi nggak boleh terus tiba-tiba mainan HP tanpa ada kepentingannya yang pas pada waktu perkuliahan gitu ya. Kemudian toleransi keterlambatan itu 15 menit dari dimulainya perkuliahan. Kemudian seluruh mahasiswa bergabung ke grup Telegram kelas dan memiliki email UMM yang aktif. Nah ini bergabung grup kelas ini saya masukkan ke peraturan ini karena sifatnya wajib atau harus ya. Jadi tidak ada nanti alasan dari Anda tidak tahu informasi karena tidak bergabung ya, tidak boleh ada alasan seperti itu. Yang email UMM ini adanya untuk di LMS ya, utamanya nanti untuk LMS. Jadi Anda sudah harus bisa mengakses LMS untuk bisa mengakses materi dan juga kuis yang nanti akan saya siapkan. Kemudian mahasiswa dapat mengikuti UAS jika mampu memenuhi minimal 80% kehadiran selain UTS dan UAS. Maksudnya kalau total kehadiran kan 16 ya. Berarti minimal 80% kehadiran dari 14 pertemuan. Itu karena kita pertemuannya satu kali ya, di sini masih belum saya ralat ya. Minimal 22 dari 28 itu kalau yang satu pekannya 2 pertemuan. Ya. Tapi kalau Anda di kelas kita itu kan satu pekan satu pertemuan, maka ya berarti 14 dari 16 pertemuan. Jadi 80% dari 14 pertemuan itu Anda harus hadir. Sini baru Anda bisa mengikuti UAS atau mendapatkan nilai UAS. Oke, kemudian terkait presensi ya. Pada saat perkuliahan, baik perkuliahan daring maupun luring, ini nantinya akan saya lakukan pemanggilan nama saat presensi. Dan waktunya ini tidak pasti di awal atau di akhir, saya bisa memanggil di tengah-tengah atau bisa di awal atau bisa di akhir perkuliahan. Karena ini pemanggilan berarti Anda ya harus merespon menggunakan suara gitu kan ya, menggunakan mikrofon yang baik gitu kan ya, on cam dan seterusnya. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti pemanggilan ini dianggap tidak hadir pada sesi ini. Ya, apabila perkuliahan diadakan daring, ya mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Jadi nggak ada istilahnya nanti pas waktu saya panggil, oh Pak saya tadi ke belakang. Ya. Alasannya yang pertama paling pasti ke belakang. Yang kedua, oh saya dipanggil orang tua. Gitu. Terus mungkin alasan yang lain, oh ada alasan-alasan apapun gitu kan ya, itu tidak saya terima kalau pas waktu pemanggilan itu tidak merespon gitu. Kemudian itu kalau daring biasanya sih ya, kalau yang luring ya pasti kelihatan ya yang sudah ada di dalam itu sudah pasti bisa tercatat hadir semua. Kalau yang daring itu perlu hati. Kan nggak boleh juga kalau misalkan nanti perkuliahan di awal gitu kan ya, perkuliahan di awal itu saya presentasi di awal, terus kan sudah presensi terus ditinggal setelah itu jangan juga sampai seperti itu ya. Kemudian mahasiswa yang tidak hadir pada 3 pertemuan awal secara berturut-turut akan dihapus dari sistem dan tidak dapat mengikuti ya evaluasi ya ataupun mendapatkan penilaian dari saya karena memang diatur semacam itu gitu ya. Jadi 3 pertemuan di awal itu sebagai monitor Anda itu memang aktif atau tidak ya. Untuk selanjutnya ini saya akan memberikan semacam pengantar gitu ya. Pengantar dari mata kuliah desain perangkat lunak. Pengantar ini saya awali dengan memberikan kembali ya atau review gitu ya dari konsep apa itu software gitu kan ya, apa itu pengembangan software menggunakan
paradigma object oriented. Kita tahu bahwa di dalam SDLC atau software development life cycle itu kan ada alur-alurnya ya, atau ada langkah-langkahnya. Langkah pertama dalam SDLC itu kan tahap requirement ya. Langkah kedua itu design, tahap ketiga itu implementation, tahap keempat itu testing, tahap kelima itu maintenance. Nah, di design gitu ya, itu ada di tahap kedua gitu ya, setelah tahap requirement. Ya, jadi mata kuliah DPL ini sebenarnya pelaksanaannya, bukan pelaksanaannya ya, maksudnya kalau langkah di software engineering itu langkahnya ada di setelah mata kuliah rekayasa kebutuhan. Tapi kalau di keperluan kurikulum kita itu kan dibarengkan gitu. Dibareng. Oke, kemudian ini tujuan pembelajaran tadi nanti tidak saya bahas secara seluruhnya ya, karena saya sudah membuat rekaman materi utuh gitu ya dari pengantar software engineering ini, yang nantinya juga saya wajibkan Anda untuk melihatnya gitu ya secara keseluruhan untuk mengantar software engineering gitu. Nah, saya di sini akan memberikan poin-poin atau menjelaskan poin-poin yang berkaitan dengan memperkenalkan apa sih sebenarnya mata kuliah desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak ya, ini hal yang pertama diperkenalkan adalah nature atau sifat alami dari suatu software. Kita tahu bahwa software itu yang pertama adalah intangible. Software itu tidak bisa diindrakan gitu kan ya. Ya dia hanya bisa terlihat kalau kita buka PC, buka device gitu kan ya, buka laptop gitu ya. Sehingga karena dia itu intangible, nggak ada barangnya, gitu, itu memang ada susah, gitu ya, susah untuk memahami effort-effort yang dilakukan pada saat proses development. Oleh karena itu, effort-effort dari barang-barang yang intangible tadi, ya harusnya diberikan dengan baik. Harusnya ada ya gambar, dokumentasi yang baik. Kemudian yang kedua, software is easy to reproduce. Jadi, cost atau biaya dari software ini sebenarnya utamanya ini ada di proses development-nya. Gitu ya. Ada di proses development. Oleh karena itu, desain perangkat lunak sebagai salah satu dari proses development perangkat lunak itu menjadi sangat penting untuk dipelajari, gitu kan ya. Kemudian the industry is labor intensive, ini tahun-tahun yang lama ya. Kalau sekarang kita mungkin bisa mendebat, bisa menemukan teori-teori baru gitu ya, bahwa ya industri perangkat lunak itu sudah banyak juga yang diotomatiskan gitu ya. Banyak juga yang diotomatiskan. Kemudian ya, jadi berkaitan dengan hal-hal tersebut, jadi banyak software yang dia itu didesain dengan buruk. Desain di sini, kalau kita sebut desain di sini itu bukan berarti hanya desain wireframe-nya gitu ya, atau desain tampilan softwarenya, enggak hanya begitu. Jadi mulai dari arsitektur software itu bagaimana, mulai dari nanti cara kerja, cara alur software itu bagaimana, itu juga disebut desain ya. Jadi sekali lagi kalau di sini disebut desain, itu bukan hanya desain UI-nya saja. Jadi di sini desain itu banyak ya, mengingat bahwa banyak desain yang memang software yang didesain dengan buruk. Kemudian mengingat bahwa demand dari suatu software itu sekarang sudah semakin tinggi dan tetap dan terus meningkat gitu ya. Hal-hal ini itu ya dibutuhkan ada suatu pengembangan perangkat lunak atau pemahaman dalam model pengembangan perangkat lunak, terutama di proses desainnya gitu kan ya, supaya yang Anda nanti yang masuk ke dunia software development itu ya yang pertama tahu teori dasarnya, kemudian tahu
bisa mengembangkan arah update, bisa memahami arah update-nya itu bagaimana gitu ya, dan sehingga nanti ya tetap relevan gitu ya dalam dunia software development. Kemudian ya kita ada di dalam software crisis, ya makanya kita perlu learn to engineer software, gitu ya. Kalau dulu software crisis, kalau sekarang malah bahkan development crisis, labor crisis gitu kan ya. Sekarang proses sudah banyak yang diotomatiskan, proses development ya. Kalau kalau tetapi walaupun proses diotomatiskan, kalau menurut pendapat saya gitu ya, kalau Anda bisa menyentuh proses yang proses yang manusianya gitu ya. Contoh misalkan kalau ada kebutuhan itu ya memang menggali manusianya. Proses mendesain itu yang menggali alur kerja yang ada di kepala manusianya. Itu yang sulit digantikan oleh ya misalkan untuk automation atau melakukan AI itu sulit untuk digunakan. Nah, kita berupaya untuk bisa tetap memahami hal tersebut, menguasai hal tersebut dan bisa tetap relevan gitu ya dalam dunia software engineering. Oke, kemudian ya ada pengenalan tipe-tipe software gitu ya. Nanti bisa dipelajari gitu ya di dalam materi utama yang nanti akan saya bagikan gitu ya. Jadi seluruh materi sampai belakang itu sudah saya bagikan ya, atau sudah saya buat rekamannya untuk dan saya wajibkan Anda untuk melihat. Kemudian ada juga pembahasan ya mengenai. Nah, sekarang kita akan masuk ke setelah ke mengapa sih atau latar belakang mengapa sih kok kita harus tetap belajar desain perangkat lunak gitu kan ya, supaya bisa tetap relevan gitu ya dengan pengembangan perangkat lunak. Nah, sekarang saya masuk ke apa sih yang perlu atau yang akan dipelajari di mata kuliah DPL ini gitu ya. Saya akan mengantarkan dari ya namanya the nature of design process. Kenapa di sini bukan the nature of software design process ya, karena saya akan mengantarkan dari proses desain secara umum ya. Karena proses desain secara umum ini juga nanti akan kita gunakan ya. Kita gunakan pendekatannya di desain perangkat. Slide saya masih aman? Saya berganti ke slide ini. Masih aman? Masih, Pak. Ya. Yang akan kita bahas nanti ya, the nature of design process. Saya akan awali dari mungkin slide yang kedua ya, bukan slide yang pertama. Ini ilustrasi. Kalau misalkan Anda tahu gitu ya, dalam membuat rumah itu kan seorang tukang gitu ya, atau seorang arsitek itu akan membuat dulu desainnya, ya desain gambarnya. Contoh seperti ini, misalkan saya punya rumah yang misalkan 6 kali 5, kok 6 kecil ya, 8 kali 7 gitu kan ya, 8 kali 7 meter. Untuk bisa menggambar semacam ini, yang pertama kali dilakukan apa? Kira-kira. Yaitu mungkin kan ya, karena ini mendesainkan untuk orang lain ya, pasti kita akan tanya ke orangnya dulu kan ya, rumah yang seperti apa yang mau kamu buat kan gitu kan ya. Jadi saya ingin, karena misalkan anak saya itu ada 2 gitu kan ya, yang satunya sudah agak besar, misalkan yang satunya masih balita, saya ingin satu ruang, yang satu untuk saya sama balita saya gitu ya. Yang satunya ada kamar yang
untuk anak saya yang sudah agak besar. Oke, kamar ada 2, dicatat oleh arsitekturnya. Nanti ujungnya arsitektur itu akan merepresentasikan kita sebagai desainer gitu. Jadi di sini dicatat oleh arsitektur. Terus kemudian mau pengen kamar mandi berapa? Oh, jadi saya pengen 1 saja cukup. Terus kemudian pengen ruang keluarga atau enggak? Oh, saya pengen ruang keluarga. Terus dapurnya, pengen dapur bersih atau dapur kotor? Oh, saya pengen dapur 1 aja, yang dapur kotor nggak apa-apa, ditaruh di belakang, gitu kan ya. Terus kemudian pengen jalan samping apa enggak? Sehingga nanti kalau misalkan Pak di depan gitu kan ya, di ruang tamu kok ada tamu, nanti orang yang biar nggak lewat di ruang tamunya gimana? Oh, saya pengen jalan ke samping gitu ya. Punya jalan dari samping, langsung tembus ke dapur misalnya. Dicatat semua sama arsitekturnya. Oke, keinginannya gimana? Terus kemudian si arsitekturnya tadi kan akan mendesainkan dari constraint-nya itu adalah tanahnya, misalkan 8x7. Di samping-sampingnya nggak mungkin dipres ke 8x7 kan ya. Oh, berarti nanti mungkin saya ambil luasnya itu ya 6 ya, supaya ada jarak ke kanan kirinya itu setengah meter. 7 gitu kan ya. Sorry ya, lebarnya 6 gitu kan. Kalau ke belakangnya tetap 8 nggak masalah, karena dia nggak ingin ada pasangan belakang terus. Gitu ya, pengennya ada garasi di depan. Oke. Kemudian saya gambar arsitekturnya itu gambar gitu ya, dengan pengetahuan desainer. Nah, kira-kira setelah gambarnya jadi itu langsung dibuat langsung ditaruh ke mandor atau enggak, mandor proyeknya atau enggak? Saya yakin tidak. Setelah desainnya jadi, itu ada proses dikonsultasikan ke si pemesan. Kalau desainnya begini, bagaimana? Sekaligus juga dengan men-checklist ya. Men-checklist itu memastikan bahwa yang diminta tadi memang sudah terpenuhi. Kamarnya 2, dapurnya 1 saja di belakang, ada jalan belakang, dan kamar mandinya ada cukup 1 saja, ada garasi mobilnya, gitu ya. Itu pasti akan didiskusikan dan akan dicek masing-masing permintaannya pengguna tadi. Oh ya sudah, oke, benar semua. Jadi apakah penggunanya harus menyetujui? Kan tidak juga ya. Penggunanya bisa saja meminta gitu ya, meminta revisi dari desain tersebut. Oke, saya minta revisi. Nanti di bagian 1, 2, 3 bisa direvisi. Oh, iya, saya malah bahkan ada yang nambah constraint. Oh iya, kemarin saya lupa, saya itu perlu ada 1 gudang misalnya. 1 gudang itu ya perlu ditaruh di mana gitu kan ya. Nah, bisa jadi ngerombak gambarnya lagi gitu ya, untuk kemudian tambahannya tadi ya. Itu. Nah, untuk setelah nanti ya akhirnya dia gambar, arsitekturnya gambar, dan juga sudah didiskusikan lagi, didemokan lagi ya kasarnya dengan pengguna, dan penggunanya oke. Di situ berarti tahap verifikasi desain itu memang sudah dilakukan dan sudah selesai, barulah ditaruh di mandornya gitu, untuk dikerjakan oleh tukang-tukangnya. Nah, itu proses yang serupa gitu kan dengan software developer. Bedanya kalau arsitekturnya tadi itu ya software designer ya, atau bisa juga project manager gitu kan ya. Tapi yang mengerjakan detailnya itu ya software designer. Terus kemudian kalau nanti software desainnya itu sudah terverifikasi ya berarti sudah oke ya, masuk ke mandornya, itu berarti yang masuk ke programmernya, bukannya masuk ke programmer. Softwarenya berarti memang sudah oke, gitu ya. Nah, pembahasan ini itu
mengilustrasikan ya, pembahasan ini mengilustrasikan ada satu namanya suatu model atau suatu paradigma proses desain itu digambarkan seperti yang di sebelah kanan ini, gitu kan ya. Prosesnya sama sebenarnya kalau kita amati gitu ya. Pertama, clarify nature of requirement. Kita mengklarifikasi dulu gitu kan ya. Sebenarnya kebutuhannya dari seorang, kalau kita di konteksnya software development ya, kebutuhan dari seseorang terhadap satu software itu apa saja sih sebenarnya. Kita clarify dulu. Terus kemudian kita melakukan pemodelan kebutuhan tersebut menjadi black box model, gitu kan ya, menjadi arsitektur desain utama, desain konsepnya, gitu kan ya. Kemudian ya kita lakukan validasi, gitu kan ya. Kita lakukan validasi, setelah kita buat black box, terus kemudian kita detailkan, ya. Kita detailkan ke dalam white box. Maksudnya bagaimana? Kalau kembali ke ilustrasi yang bangunan ini ya, ini sebenarnya bangunan ini masih black box. Belum ada misal detailnya gitu ya, maksudnya ini bedroomnya itu berapa meter kali berapa meter, terus nanti kitchennya itu berapa meter kali berapa meter gitu kan ya, detail-detailnya. Terus jendelanya itu pakai jendela yang bukaan kanan kiri gitu atau satu dan seterusnya. Artinya maksudnya belum detail gitu ya, belum detail. Ini desain yang masih black box. Setelah ini kan harus didetailkan tuh sebelum ke developer tadi ya. Ini mundur lagi ke penjelasan saya yang sebelumnya. Sebelum ditaruh ke mandor, itu kan ya harus didetailkan dulu nih. Ini berapa meter? Kalau nggak gitu mandornya nanti kan ngasal aja. Tukangnya ngasal aja. Nah, ya harus detailkan dulu. Detailkan itu namanya adalah white box design, gitu ya, atau white box design solution. Gitu ya. Setelah black box, terus kemudian di white box, gitu ya. Keduanya ini kalau diperlukan boleh divalidasikan ke pengguna. Jadi kalau penggunanya memang pengen tahu detail ya dibuatkan white box-nya dulu baru divalidasi. Kalau penggunanya cukup dengan desain tadi, sudah saya desainnya suka, ya desain rumahnya suka, tapi langsung buat aja gitu. Itu ya berarti nggak perlu di white box. Ya. Maka di sini di validate solution, gitu ya. Setelah divalidasi, kan artinya desainnya sudah valid ya, sudah tepat, gitu ya. Maka diimplementasi. Gitu. Oke, ini ada namanya model of design proses ya, model design proses. Model ini ataupun ilustrasi mengenai rumah ini gitu kan ya, itu bisa jadi pegangan atau ilustrasi kalau nantinya Anda juga mau mendesain suatu perangkat lunak ya, karena model ini juga akan dipakai dia sampai di akhir. Gitu. Kemudian ada kenapa sih kok mau mendesain atau mau membuat desain suatu software saja itu kok perlu suatu engineering atau suatu perencanaan yang baik. Karena kita dalam mendesain itu harus mempertimbangkan orang lain gitu ya. Oke, ketika mendesain itu harus mempertimbangkan orang lain. Contoh, ini ada aspek-aspek ya, sosial, ada organisasional, ada ekonomikal, ada aspek politikal. Kalau misalkan mendesain rumah gitu kan, saya mau mendesainkan rumah secara sosial, dia itu orang maksudnya pejabat desa gitu, pejabat desa itu kan berarti rumahnya, ruang tamunya gitu, ruang tamunya ada ruang tamu yang menjamu tamu misalkan di luar gitu ya, yang cuma tamunya 1-2, ada yang ruang untuk rapat misalkan anggota desa misalkan mau ada di rumah ya. Secara sosial, secara organisasionalnya juga harus tahu gitu ya. Secara ekonomikal juga
ditanya ini anggarannya berapa, budgetnya berapa. Political juga sama halnya juga dengan pengembangan perangkat lunak ya. Jadi di dalam pengembangan perangkat lunak juga harus tahu yang pertama sosial organizational gitu ya. Itu yang pertama misalkan si penggunanya itu mau pakainya di lingkungan yang bagaimana aplikasinya gitu ya. Contoh misalkan aplikasinya itu mau dipakai dengan duduk di di meja gitu kan ya. Duduk di meja. Oh ya berarti nanti untuk font-fontnya untuk menu-menunya bisa saya temukan ya di dalam layout software. Atau misalkan si orangnya nanti mau pakai sambil jalan, umumnya sambil jalan. Jadi ya umumnya sambil jalan. Oh kalau sambil jalan itu karena nanti mungkin kalau menunya kekecilan itu bisa salah klik ya berarti menunya dibesarkan tetapi dikurangi gitu ya penyajian menunya dalam suatu halaman gitu ya. Jadi menu-menu yang penting saja yang disajikan di satu halaman begitu ya. Nah itu contoh bahwa kita dalam mendesain itu harus mempertimbangkan orang lain gitu kan ya. Nah, jadi nggak hanya semau kita saja. Oke. Kemudian pandangan bahwa desain ini desain dan juga sebagai problem solving approach gitu kan ya. Kita akan mulai dengan pertanyaan, apakah ada hanya satu saja solusi ke suatu problem? Maksudnya problem itu, kalau tadi si orangnya itu problemnya adalah saya mau dibuatkan rumah, tanah saya 8x7, problemnya kan itu. Apakah hanya ada satu solusi atau hanya ada satu desain saja yang bisa dibuat? Maka itu jarang ya, rarely atau almost never, yaitu hanya satu solusi saja. Jadi bisa membuat banyak solusi sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita dari awal-awal sudah, Pak ini saya sudah buatkan 3 alternatif desain gitu kan ya. Itu sudah pasti orang malah bingung gitu kan. Kecuali dia minta gitu kan ya, kecuali dia minta. Nah, ini ada saya 3 desain rumah mau pilih yang mana ya. Kecuali dia mau minta oh saya tolong dibuatkan 3 desain gitu kan yang bisa dianggarkan gitu kan, bisa dianggarkan ke anggaran Anda misalkan. Kalau dia disajikan 3 desain itu nanti dia akan bingung gitu kan ya. Ya jadi lebih baik ya kalau menurut saya gitu kan ya, ya didesainkan satu saja ya nanti terus diubah dari desain tersebut ya. Kemudian ya, jadi karena desain itu jarang sekali hanya ada di satu solusi. Jadi sudah pasti ada penyempurnaan gitu ya, penyempurnaan yang Anda perlu minta ya, dari pemilik. Kemudian ya sebagai contoh ya apakah ada systematic approach to design. Sebenarnya mendesain itu tidak ada yang secara sistematis. Oh, kalau saya mendesain rumah itu harus membuat yang gini. Kalau rumahnya luas tanahnya 8 sampai 7, itu rumahnya harus diutamakan atau langkah pertama yang dibuat adalah harus kamar tidurnya dulu dan seterusnya itu apa ya uh, mungkin tidak ada gitu kan ya. Nah, demikian juga dengan yang kalau ditarik di software desain gitu ya. Ketika mendesain itu ya tidak ada pendekatan khusus gitu kan ya, tidak ada approach khusus untuk mendesain. Jadi ya kreasinya masing-masing desain. Kemudian sebagai problem solving approach, desain itu utamanya harus mengidentifikasi properties yang dibutuhkan, gitu ya. Kemudian juga ada concern yang dibutuhkan atau batasan-batasan yang dibutuhkan. Sebelum kita bisa mendesain, kita harus tahu apa yang pengguna mau dan apa yang pengguna tidak mau. Ya, jadi propertiesnya itu apa yang pengguna inginkan dan apa yang pengguna tidak inginkan. Ya.
requirement and constraint itu. Kemudian yang keempat ya kita harus tahu stakeholdernya, siapa yang nantinya akan menggunakan kalau di software ya siapa yang nantinya akan menggunakan perangkat lunak tersebut ya. Kalau di rumah ya siapa yang nantinya akan meninggali, siapa saja tamunya dan seterusnya.